Bismillahirrahmanirrahim. Babu maudhi'il yadaini 'inda salami. Bab meletakkan tangan ketika salam. Maudhi', tempat tangan, kedua tangan ketika salam. Naam. Wabini qala akhbarana Amr ibn Ali qala hadatsana Abu Nu'aim an Mi'sar an Ubaidillah ibn al-Qibtiyah qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kunna idza sallayna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum. Langsung arti. Dari Imam Ubaidillah ibn al-Qibtiyah, dia berkata, aku telah mendengar Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kunna adalah kami dulu idza sallaina, apabila kami salat khalfan nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna kami katakan assalamualaikum. Wa asyara Mi'sarun biyadihi an yaminihi wa an shimalihi. Mengisyarat Imam Mi'sar dengan Imam Mi'sar, Imam Mis'ar, oleh Imam Mis'ar, dengan tangannya Imam Mis'ar yang dari sebelah kanannya dan tangan yang dari sebelah kirinya. Kira-kira seperti apa itu? Kira-kira aja. Nah, salam buka kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah gitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu haula'il ladzina yarmuna bi aidihim. Apa gerangan mereka-mereka yang mereka itu melempar dengan tangan-tangan mereka, ka'annaha aznabul khayli asy-syumus, seolah-olahnya tangan-tangan mereka itu ekor kuda yang berlari kencang. Amma yakfi ay yada'a yadahu ala fakhidhihi. Adapun cukup bahwa dia meletakkan akan tangannya di atas pahanya. Tsumma yusallimu. Bukan amma, tapi ama. Apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup bahwa dia meletakkan akan tangannya ala fakhidhihi, atas tangannya, atas pahanya. Tsumma yusallimu ala akhihi an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian dia mengucapkan salam atas saudaranya dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Nah, apa kesimpulan hukum dari situ? Tempat meletakkan tangan ketika salam itu di atas paha. Ya. Yeah. Sesuatu yang dilarang? Yang dilarang adalah seperti yang disyaratkan oleh Imam Mis'ar tadi. Yang dilarang Pada intinya dilarang menggerakkan tangan ketika salam. Kita tidak menuduhkan kepada satu gerakan, tapi yang kita lihat di tengah masyarakat gerakannya seperti itu. Sebetulnya gerakan apa saja itu dilarang ketika salam. Tangan nggak boleh bergerak-gerak, tetap di paha.
halaman 410. Judul nomor 7. Babu ikhtilafi ahlil afati fir ru'yati. Bab ikhtilaf penduduk beberapa penjuru dalam ru'yah, ru'yatul hilal. Nah, Wabillahi qala akhbarana Ali ibn Hajrin qala hadatsana Ismail qala hadatsana Muhammad wa huwa ibnu Abi Harmalah qala akhbarani Quraibun anna Ummal Fadli ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Berkata Imam Muhammad telah mengabarkan kepadaku oleh Imam Quraib, sesungguhnya Ummu Fadl telah mengutusnya kepada Sayyidina Muawiyah di Syam. Qala, dia berkata, Imam Quraib, faqadimtu Syama, maka saya telah datang di Syam. Faqadaitu hajataha, maka saya telah tunaikan akan hajatnya Ummu Fadl. Wastahalla alayya hilalu Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilala lailatal jumu'ah, maka telah terbit atasku oleh hilal Ramadan, dan saya berada di Syam. Fara'aitul hilala, maka saya telah melihat hilal pada malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinata fi akhir syahri, kemudian saya datang ke Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah ibn Abbas, maka bertanya kepada saya oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tsumma dzakara al-hilala, kemudian beliau menyebut tentang hilal. Faqala, maka beliau berkata, mata ra'aitum, kapan kalian lihat? Fakultu, maka saya katakan, ra'ainahu lailatal jumu'ah, kami telah melihatnya pada malam Jumat. Qala anta ra'aitahu lailatal jumu'ah, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah kamu telah melihatnya hilal pada malam Jumat? Qultu, saya katakan, na'am. Wa ra'ahun nasu fasamu wa sama Muawiyah, benar, dan telah melihat akannya hilal oleh manusia. Fasamu, maka mereka berpuasa. Wasama Muawiyah, dan berpuasalah Sayyidina Muawiyah. Qala lakin ra'ainahu lailatas sabti, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, akan tetapi kami melihatnya hilal pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu, maka senantiasa kami berpuasa hatta nukmila 30 yauman aw narahu, sehingga kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihatnya hilal. Fakultu, maka saya katakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa ashabi, apakah tidak cukup dengan melihatnya Sayyidina Muawiyah dan sahabat-sahabatnya Sayyidina Muawiyah? Qala la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak seperti ini yang telah memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Ummu Fadl. Siapa dia? Ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa istinbat hukum yang bisa kita ambil dari hadis itu? Walaupun berbedanya pendapat dari masing-masing tempat tentang melihat hilal,
kita tetap dengan pendapat kita sendiri tentang hilal. Kalau misalnya tempat lain sudah nampak hilal, kalau tempat kita belum nampak hilal, maka kita belum lebaran, sehingga kita menyempurnakan puasa 30 hari. Walaupun sudah ada berita bahwa tempat lain sudah lebaran atau mulai berpuasa. Oke, kira-kira berapa jarak tempat dengan tempat sehingga tidak boleh mengikuti aturan tempat tersebut? Misalnya di Padang sudah terlihat hilal, kemudian di Batu Sangkar belum, di Pasaman belum. Apakah mereka mesti menunggu hilal mereka atau boleh ngikut hilal yang ada di Kota Padang? Mereka akan mengikuti hilal Kota Padang. Kenapa? Karena jaraknya yang boleh dengan pendapatnya sendiri itu, kalau misalnya jaraknya sudah jarak safar. Jarak safar dari sini ke Batu Sangkar, dari sini ke Pasaman, sudah jarak safar. Tapi nggak pernah orang Pasaman kalau udah lebaran di Padang dia nggak lebaran. Padahal di situ ada kiai membonjol. Kalau misalnya berbeda waktu terbit mataharinya. Berbeda waktu terbit matahari. Berbeda waktu terbit matahari maksudnya apa itu? Kalau misalnya di Padang itu sudah terbit matahari, tapi di Pasaman belum, maka kalau masalah hilal orang Pasaman boleh dengan ijtihadnya sendiri. Oke. Ada Pasaman? Sama nggak terbit matahari Padang dengan Pasaman? Hampir. Maka kalau di Indonesia dihitung dengan wib, wit, dan wita. Jadi Indonesia ada 3 ikhtilaf matali'. Kita berada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, itu yang berbeda terbit matahari. Padang dan Pasaman hampir beda 1 menit. Oke. Apalagi yang bisa disimpulkan dari hadis tersebut? Kalau misalnya orang yang sudah lebaran misalnya di tempat lain, terus dia datang ke tempat yang masih berpuasa karena belum menjadi hilal, maka walaupun orang yang datang tadi itu membawa berita bahwa sudah nampak hilal di tempat dia, orang yang berada
di tempat lain tidak boleh menerima berita tentang nampaknya hilal. Mereka harus dengan ru'yah sendiri. Itu bukan sama hukumnya, karena dia datang daripada daerah yang berbeda. Tapi kalau datang dari daerah yang sama, seperti yang diceritakan dalam masalah hadis qada salat Id. Hadis qada salat Id masih ingat? Setelah berpuasa di pagi harinya baru diinformasikan hilal terlihat, maka Nabi perintahkan untuk berbuka dan Nabi perintahkan untuk salat Id besok harinya. Berarti Nabi menerima informasi ru'yatul hilal. Nabi terima, soalnya jaraknya nggak jauh dari Madinah. Ya berarti proses sama dengan hukum yang tadi. Tidak boleh disamakan ketika negaranya berbeda matalik. Berarti yang diulang tuh hukum yang pertama juga. Hukum yang kedua, dari perjalanan para sahabat, perjalanan sahabat Quraib, kemudian dialog dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu apa yang bisa kita ambil pelajaran pada kehidupan sahabat tersebut? Menerima pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain. Apabila seseorang baru datang dari sebuah perjalanan, maka apalagi dia datang dari daerah pusat pemerintahan pada saat itu, maka kita sewajarnya bertanya tentang informasi. Ketika datangnya Sayyidina Quraib menunaikan hajat pada ibu Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu itu beliau cerita-cerita, coba apa pengalaman kamu tentang perjalanan kemarin? Dan pengalaman yang dimaksudkan adalah masih seputar agama. Pernah tarawih di Syam 20 rakaat atau 8 rakaat? 11 rakaat? Puasanya kapan? Lebarannya kapan? Nah, begitu informasi-informasi. Khair, insyaallah cukup.